Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saiful Bahri, Priska Preselia, Rohima Dwi Pratomo, Intan Kurniasari, dan Sinta Pratama. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Dengan dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang 1. Interferensi, 2. Bahasa pertama dan bahasa kedua, yang ketiga ada jenis-jenis interferensi, yang keempat, interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Tahukah kamu apa itu interferensi? Menurut Purwadarminto, tahun 2006, halaman 27, menyatakan bahwa interferensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu interference, yang berarti pencampuran, pelanggaran, dan rintangan. Interferensi secara umum dapat diartikan sebagai pencampuran dalam bidang bahasa. Pencampuran yang dimaksud adalah pencampuran dua bahasa atau saling berpengaruh antara kedua bahasa. Menurut Hartaman dan Stroke pada tahun 1972 halaman 15, tidak menyebutkan interferensi merupakan pengacauan atau kekacauan, melainkan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa kedua. Interferensi mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Serpihan-serpihan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat bahasa lain juga dapat dianggap sebagai peristiwa interferensi. Selanjutnya ada faktor terjadinya interferensi. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, faktor usia. Yang ketiga, faktor kebiasaan. Yang keempat, faktor mobilitas penduduk. Faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya perbedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Perbedaan yang hanya terjadi dalam struktur bahasa, melainkan juga keragaman kosakatanya. Gejala itu sendiri terjadi sebagai akibat pengenalan atau pengidentifikasian penutur terhadap unsur-unsur tertentu dari bahasa sumber, kemudian memakainya dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, tahukah kamu jenis-jenis interferensi dibagi menjadi beberapa jenis? Yang pertama, interferensi kultural. Yang kedua, interferensi semantik. Yang ketiga, interferensi leksikal. Yang keempat, interferensi sintaksis. Yang kelima, interferensi fonologi. Dan yang terakhir, interferensi morfologi. Interferensi kultural. Interferensi kultural dapat tercermin melalui bahasa yang digunakan oleh dwi bahasawan. Dalam tuturan dwi bahasawan tersebut muncul unsur-unsur asing sebagai akibat usaha penutur untuk menyatakan fenomena atau pengalaman baru. Contoh, you know lah, dia orangnya begitu. Maksud dari kata you know adalah kamu tahu, yang ditunjukkan untuk menyatakan suatu fenomena yang terjadi. Interferensi semantik. Interferensi biasanya terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Contoh, pada usaha-usaha menghaluskan makna juga terjadi interferensi. Misalnya, penghalusan kata gelandangan menjadi tunawisma dan kata tahanan menjadi narapidana. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interferensi leksikal. Interferensi dalam bidang leksikal akan terjadi apabila seorang
Dwibahasawan dalam peristiwa tutur memasukkan leksikal bahasa pertama ke dalam bahasa kedua atau sebaliknya. Contohnya, wis mangan sebentar sana nanti sayurnya habis. Kata wis mangan artinya sudah makan sebentar sana nanti sayurnya habis. Merupakan peristiwa tutur yang memasukkan leksikal dalam unsur bahasa keduanya. Yang selanjutnya, interferensi sintaksis. Interferensi dalam sistem sintaksis dapat terjadi karena adanya penyimpangan pemakaian unsur bahasa asing atau bahasa lain ke dalam kalimat suatu bahasa. Contoh, saya sih fan-fan aja. Contoh yang kedua, halo Indonesia, kita senang banget bisa upper here and be famous. So far kita suka Indonesia food dan kita prefer nasi goreng. Contoh yang ketiga, kowe sing ngelakoni, kamu juga yang terima resikonya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan interferensi fonologi. Interferensi fonologi mencangkup intonasi, irama penjedaan, dan artikulasi. Interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari satu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Akan bahas contohnya dari interferensi fonologi. Interferensi fonologi terdapat pada pelafalan bahasa Jawa seperti Bandung, karena dialek bahasa Jawa memiliki kekhasan masing-masing dalam hal fonologi. Kata Bandung dilafalkan sengau pada dialek Jawa menjadi Bandung. Sama halnya dengan Depok jika dilafalkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Depok. Selanjutnya ada contoh yang terakhir, global. Jika dilafalkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi global. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan interferensi morfologi. Intervensi dalam bidang morfologi antara lain terdapat dalam pembentukan kata dengan afiks. Afiks pada suatu bahasa digunakan untuk membentuk kata dalam bahasa lain. Misalnya penggunaan afiks isasi dan isme yang menyimpang. Contoh, Jawanisasi, Sukuisme, dan lain sebagainya. Di sisi lain, penggunaan bentuk kata seperti ketabrak, kejebak, kekecilan, dan kemahalan dalam bahasa Indonesia baku juga termasuk interferensi, sebab imbuhan yang digunakan berasal dari bahasa Jawa dan berdialek Jakarta. Baik, selanjutnya interferensi berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Apa itu pembelajaran bahasa pertama dan bahasa kedua? Bahasa pertama, penguasaan sebuah bahasa oleh seseorang dimulai dengan pemerolehan bahasa pertama atau B1.
Pemerolehan bahasa pertama biasanya dikaitkan dengan pemerolehan bahasa seorang anak yang terjadi pada pertama kalinya di dalam lingkungan keluarga dengan cara menirukan bahasa. Pada proses ini, anak tidak menyadari bahwa dia mempelajari bahasanya. Pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural saat anak tersebut belajar bahasa dengan ibunya. Bahasa kedua. Pembahasan tentang bahasa kedua atau B2 tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang bahasa pertama. Bahasa kedua didapatkan setelah penguasaan dan pemerolehan bahasa pertama B1. Dalam pemerolehan bahasa kedua, tentu berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama. Perbedaan ini terletak pada proses pemerolehannya, yaitu penguasaan B1 melalui proses pemerolehan, sedangkan penguasaan B2 melalui proses pembelajaran, seperti pembelajaran di sekolah yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara sadar. Maka dapat diketahui bahwa interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua adalah interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Menurut Krida Laksana dan Joko Kanjono dalam buku Sosiolinguistik, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya, pengaruh B2 terhadap B1 dapat terjadi pada setiap sistem atau unsur kata karena pembicara memakai sistem atau unsur B1 dalam menggunakan B2 atau sebaliknya. Karena sistem bahasa yang digunakan berupa sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jika sistem bahasa yang digunakan tersebut memiliki kesamaan dalam kedua bahasa tersebut, maka mulai muncul kekacauan atau gangguan dalam menggunakan sistem bahasa yang disebut transfer atau pemindahan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Tarigan 1998 halaman 14-15. Dalam proses belajar mengajar sering ditemukan siswa berbuat kesalahan sebagai akibat pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajarinya. Seorang pelajar bahasa Indonesia sering memindahkan bentuk bahasa ibu ke dalam bahasa Indonesia yang sering dipelajarinya. Bentuk ini digunakan karena pelajar tersebut belum memahami bentuk atau unsur yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Apabila penggunaan bentuk-bentuk tersebut secara tetap menghambat dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, maka proses tersebut dapat dikatakan sebagai interferensi. Kemudian simpulan. Dalam buku Sosiolinguistik karya Abel Khair tahun 2019, Weinreich menyebutkan, interferensi adalah sebuah istilah untuk menyebut adanya suatu perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Interferensi dapat terjadi dalam semua komponen kebahasaan. Dengan adanya pemerolehan bahasa pertama, biasanya dikaitkan dengan pembelajaran bahasa seorang anak yang terjadi pertama kali dalam lingkungan keluarga dan dalam sebuah proses pembelajaran.